Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa dengan saya Salihatun di channel YouTube pribadi saya. Di video kali ini saya akan bahas cara jitu untuk mengendalikan wanita. Dalam hal ini sangat efektif sekali ya digunakan untuk mengendalikan wanita yang pemarah, wanita yang suka tantrum ya, atau wanita yang egois gitu ya. Bisa kok ini digunakan untuk meredakan hal buruk ya, mengendalikan wanita agar wanita tersebut jadi pribadi yang lebih baik di tangan Anda. Nah, tentunya beberapa tips ini dibutuhkan ketulusan, karena kalau misalkan Anda nggak tulus, biasanya akan merasa gusar ya, bahkan Anda belum melihat perubahan yang positif, Anda udah gusar duluan. Untuk itu, Anda harus memiliki perasaan yang tulus kepadanya, ingin agar dia menjadi wanita yang lebih baik. Nah, ada pun beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya untuk mengendalikan wanita adalah yang pertama, Anda harus bisa memaklumi dramanya. Kebanyakan wanita itu ketika dia lagi nggak baik-baik saja perasaannya kan suka berdrama ya. Bahkan ada loh wanita yang suka cari-cari masalah. Tiba-tiba dia ngerasa cemburu sendiri, tiba-tiba dia merasa sedih yang terlalu berlebihan gitu. Hal itu sebenarnya merupakan suatu tanda bahwa emosi wanita itu lagi nggak baik-baik saja. Nah, ketika wanita emosinya nggak baik-baik saja ya, mungkin itu terkesan kurang mengenakan bagi pria dan mungkin sikapnya agak terlalu drama queen, tapi saran saya sih Anda tetap tenang. Biarkan dia, meluapkan emosinya dulu selagi hal itu tidak menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, maka biarkan dia, menuntaskan apa yang memang perasaan dia ingin luapkan, gitu. Nah, kemudian kalau misalkan Anda mengambil langkah cuek atau Anda marah-marah balik ke dia, hal itu nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Malah bisa bikin dia semakin stres, semakin terbebani pikirannya. Untuk itu saran saya di poin pertama ini, Anda biarkan dia menuntaskan, perasaannya dulu. Biarkan dia berdrama dan harus tetap sabar ya. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah Anda bisa mengajak dia bicara, menyentuh emosinya ketika dia sudah tenang. Nah, ketika wanita sedang emosi atau terlalu berlebihan kesedihannya ya, atau dia suka cari gara-gara, kan tetap ada fase di mana dia akan tenang. Nah, ketika dia sudah mulai tenang ini, barulah Anda ajak dia bicara. Kalau misalkan dia diajak bicara sebelum hatinya tenang, malah biasanya akan terjadi konflik, ya kan? Kebanyakan orang yang nggak tahu ketika pasangannya lagi tantrum gitu ya, atau lagi, nerocos, lagi marah-marah, kemudian di situ dia memberi nasihat, otomatis kan nggak ngaruh nasihatnya, malah jadi konflik. Untuk itu, sentuh perasaannya ketika dia sudah benar-benar tenang. Ajak ngobrol, kemudian Anda bisa sisipkan, pesan-pesan bahwa dia itu masih punya Anda. Anda akan selalu mensupport dia dan dia akan baik-baik saja. Kesulitan apapun bisa dihadapi bersama. Kondisi itu jauh lebih berefek positif kepada wanita dan wanita biasanya bisa lebih diarahkan dan dikendalikan. Kemudian selain itu yang ketiga adalah Anda harus memiliki tujuan hidup bersama. Jadi ketika dia sudah diingatkan, sudah bisa disentuh perasaannya, Anda bisa kembali, menjelaskan kepada dia bahwa tujuan hidup kalian itu untuk apa sih, gitu. Anda juga perlu untuk menyampaikan ke dia bahwa masalah itu ada untuk dihadapi bersama dan itu semua nggak akan merubah perasaan Anda dan juga dia, nggak akan bikin hidup kalian jadi hancur. Yang terpenting kan Anda dan juga dia memiliki tujuan hidup yang lebih positif, mau jadi pribadi yang lebih positif ke depannya, jadi lebih baik, serumit apapun masalah yang ada kalau dihadapi dengan hal-hal yang positif, dengan perbuatan yang positif pasti akan menemukan jalan yang terbaik, gitu. Jadi kalau wanita sudah diingatkan tujuan hidupnya ya bersama dengan Anda, biasanya egoisnya akan hilang atau kemarahannya biasanya akan mereda dan dia bisa memahami kok apa yang terbaik untuk hubungan kalian ke depannya, gitu.
Kemudian selain itu, yang keempat yang bisa untuk dilakukan adalah memberi contoh yang baik kepadanya. Ketika Anda menyadari bahwa pasangan Anda ini memiliki karakter yang kurang baik atau dia kurang bisa mengendalikan emosinya dengan baik, maka disitulah Anda bisa memberi contoh yang baik sebagai pemimpin ya. Laki-laki sebagai pemimpin harus bisa memberi contoh yang baik kepada wanitanya. Karena kalau misalkan dia diberi contoh yang baik, tentang sikap-sikap yang baik, tutur kata yang baik, biasanya jauh lebih bisa menyerap. Kalau ada bukti nyata, tindakan yang nyata, contoh yang nyata, biasanya wanita akan bisa memahami dan bisa mencontoh itu di dalam kehidupannya. Nah, itulah tadi pemirsa beberapa hal yang bisa mengendalikan wanita jadi lebih baik dan semoga bisa bermanfaat. Bagi pemirsa yang mungkin ingin menambahkan, silakan ya. Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan bagi Anda yang mungkin ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan maupun motivasi hidup, Anda bisa langsung tulis juga di kolom komentar di bawah ini. Saya tutup video ini di sini dulu pemirsa. Saya tunggu Anda di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa.